Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada beberapa pertanyaan dari Coklat tentang mana pengakuan Yesus di Alkitab bahwa dia beragama Kristen. Kenapa agama pengikut Yesus itu disebut Kristen? Siapa yang pertama kali menyebut Kristen? Menurut saya pertanyaan dari saudara Coklat ini sedikit tidak berdasar karena apa yang ditanyakan itu tidak ada bukti yang menguatkan, seperti katanya Allah itu beragama. Inilah yang dikatakan tidak berdasar karena kita semua tahu bahwa Tuhan itu memang tidak beragama dan untuk masalah yang menyebut Kristen pertama kali menurut dia adalah Barnabas dan Saulus padahal di ayat itu tidak ada disebutkan. Selamat malam. Ya, silakan Coklat I love. Saya mau tanya. Bentar ya. Silakan saudaraku. Ya. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Ya, nggak mungkin lah saudaraku. Karena Tuhan Yesus Kristus itu tidak punya agama. Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos, di mana diambil dari kata Kristus. Nah, jadi tidak mungkin Tuhan Yesus mengikuti dirinya sendiri. Oke, tadi kan bilang ya, Yesus nggak beragama berarti kan? Iya, nggak punya agama. Ya? Ya. Emang Allah itu punya agama? Ya, lalu begini, jika memang Yesus tidak beragama Kristen, ya, kenapa Anda bisa menyebut agama Anda Kristen? Ya, karena saya pengikut Tuhan Yesus Kristus, makanya disebut Kristen. Lah katanya Yesus Kristus tidak beragama, gimana coba? Saya kan bingung ya di sini. Saya pun lebih bingung menjelaskannya nih sama Mas. Ya, enggak, gini kan, katanya tadi bilangnya Yesus nggak beragama, ya kan? Lalu Anda beragama Kristen. Oke, begini, saya mau tanya dulu sama kamu. Iya? Kamu, Tuhanmu punya agama enggak? Ada, Allah Subhanahu Wa Taala. Agamanya Islam. Apa? Agamanya apa? Islam. Oh, ya. Iya, ternyata, Nabi Muhammad juga Islam. Iya, semua Tuhan, Nabi Islam. Sesembahanmu juga agamanya Islam. Ya, karena saya Islam. Oh, gitu. Arti Islam itu apa? Arti Islam? Arti Islam itu adalah orang yang beragama menganut Nabi Muhammad melalui Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Oh, berarti Allah Subhanahu Wa Taala juga beragama Islam. Berarti dia menganut Islam. Iya. Terus Tuhanmu menyembah siapa lagi kalau dia Islam? Loh, kok Tuhan menyembah siapa? Kamilah manusia yang menyembah Tuhan. Bukan Tuhan menyembah siapa. Kan begitu. Bingung juga aku ya, Tuhannya punya agama. Ya sudahlah, kalau Tuhanmu punya agama ya wes lah. Nah, ya makanya kan saya tanya ke Anda. Gitu. Enggak, tapi tadi saya tanya arti Islam apa, enggak tahu. Ada yang nulis nih bahwa Islam itu artinya orang yang berserah diri. Nah, lalu kalau Tuhanmu itu agamanya Islam, Tuhanmu berserah diri kepada siapa? Kan kita manusia yang berserah diri kepada Tuhan. Tadi kamu bilang kalau sesembahanmu punya agama yaitu Islam, lalu dia berserah diri kepada siapa kalau dia Islam? Jelas kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau Anda Kristen, Anda menyerahkan diri kepada siapa? Gimana lah kita ini mengelanjutin ini? Duh, saya tanya kan gitu. Tapi izin ya, mohon maaf gitu. Ya Bang, mohon maaf. Baru kali ini mohon maaf, mohon izin. Ada orang yang mengatakan bahwa Sang Pencipta itu punya agama, baru abang doang saya temuin, Pak. Tapi ada juga kok temannya yang satu iman dengan dia udah berapa kali bilang bahwa Tuhan itu punya agama, itu Islam ya. Bukan sekali ini saya dengar. Ya kalau saya baru kali ini.
Sekarang gini, abang tahu agama itu dari bahasa apa? Tidak, agama kacau. Berarti kan tidak kacau. Tidak kacau. Jadi Tuhan itu punya sesuatu yang tidak kacau, agama gitu. Ya jelas lah. Kan? Enggak begini, agama itu meluruskan kepada umat-umatnya. Bang Coklat, bentar. Agama itu kan buatan manusia. Di mana arti agama adalah tidak kacau tidak kacau. Yang mana agama itu kan mengatur sistem peribadatan supaya lebih teratur menyembah sesembahannya. Itulah atau kepercayaan ya. Nah, kalau Tuhan itu punya agama, lalu dia menyembah siapa? Kepercayaannya apa gitu? Kepada siapa dia menyembah kalau dia punya agama? Nah, sekarang saya tanya ke Anda. Anda menyembah ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Ke Tuhan Yesus, ya kan? Sama, saya menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nama selain Allah. Tidak ada nama lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan imanmu. Ya kan? Dan saya tidak percaya itu. Nah, Anda tidak percaya tidak masalah. Gitu. Iya. Tidak apa-apa. Cuma saya yang tanya tadi, di ayat mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Kristen? Ya nggak ada, Bang. Karena Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan Yesus. Yang nggak mungkin Tuhan Yesus punya agama juga, Bang. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, nggak mungkin punya agama. Oke, saya tambahin, Bang. Tadi sudah diterangkan sama Mikana, Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Masa Yesus Kristus beragamanya pengikut Yesus Kristus? Dan sekarang katanya tadi Yesus Kristus nggak beragama, kenapa diikuti? Loh, kan saya bilang, Bang, Abang memaksa supaya bahwa Yesus itu beragama Kristen. Bagaimana mungkin Yesus beragama sebagai pengikut Yesus Kristus? Sehat ah? Gimana? Katanya tadi Yesus Kristus bagaimana? Abang yang aneh. Justru itu bagi kami, kepercayaan kami, iman kami, bahwa Tuhan itu tidak beragama. Dia menciptakan agama manusia. Sekarang gini, kalau abang tidak percaya, ya, bawakan saya bukti dari fakta sejarah, ya, sebelum Masehi sudah ada agama, Bang. Ya, terus? Dibuktikan, bawakan gitu. Ada nggak bukti otentik sejarah? Ya, baca WA. Saya nggak baca WA, Bang. Saya dengarkan sampaian, saya ngomong. kan masalah tadi ayatnya kan bilang kan tidak keluar dari pertanyaan, ya kan? Nah, saya tanya dulu, gitu. Katanya Mika. Soalnya gini, Bang, ya. Alkitab tuh perjanjian lama, itu ada Taurat. Abang tahu ya, Taurat ya? Ada Mazmur ya. Ada kitab para nabi. Nggak ada itu di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di kitab para nabi bahwa Tuhan itu beragama. Nggak ada, Bang. Abang mengimani nggak Taurat? Jabur. Mengimani saya. Mengimani. Kalau kita lebih mengimani lagi, Bang. Justru di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam kitab para nabi, tidak ada Tuhan beragama. Makanya saya kan tanyakan, katanya tadi memang Yesus nggak beragama, ya kan? Ya karena dia Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dirinya bahwa dia Kristen gitu loh? Siapa yang, abang yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Kristen, ada gak tunjukkan? Abang yang mengatakan, kita saya tidak mengatakan. Tanya, di mana? Iya kan? Tanya. Iya. Mana yang menunjukkan bahwa Yesus itu beragama Kristen? Enggak ada. Saya bilang, nggak ada. Ya memang nggak ada, karena Tuhan tidak beragama Kristen. Nah, terus kenapa? Tapi dia pendiri Kristen. Tuhan Yesus itu yang pendiri Kristen, bukan beragama Kristen. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, tidak punya agama, bro. Karena Tuhan Yesus itu ya tidak ditentukan oleh aturan-aturan manusia. Agama itu kan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Masa manusia yang jadi ngatur Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus yang mengatur kita.
Itulah kenapa kita disebut Kristen, karena kita mempercayai bahwa yang nama Allah semesta alam itu adalah Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Kita harus berkarakter seperti Tuhan Yesus, makanya disebut Kristen. Nah, seperti itu, Bang. Dan Tuhan Yesus pun datang ke dunia tidak pernah membawa agama, tapi dia datang ke dunia membawa keselamatan kekal, membawa kerajaan surga. Dan juga di hari zaman nanti dia datang untuk menjemput anak-anaknya masuk surga dan juga untuk sebagai hakim adil bagi seluruh dunia. Izin nih, karena Abang tadi Abang mengatakan mengimani Taurat, Zabur, dan kitab para nabi. Abang tolong, saya minta izin, bawakan saya satu ayat aja ada di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam kitab para nabi ada Tuhan beragama. Ya, silakan. Oh, Abang buktikan. Silakan. Saya minta Abang. Oke lah, baiklah. Sekarang gini, yang mengatakan Kristen siapa? Tuhan Yesus. Ada ayatnya kalau Tuhan Yesus mengatakan Kristen. Oke, jadi gini, Kristen itu artinya kan pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus. Itulah Kristen. Nah, di Matius 16 ayat 18 Tuhan berfirman, Aku akan mendirikan gerejaku, umatku, jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Nah, kenapa para rasul disebut Kristen? Karena mereka adalah umatnya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Gitu, saudaraku. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 25, ya, di Antioquia lah disebut rasul-rasul itu Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka jemaat atau gereja Tuhan Yesus. Bukannya yang mengatakan Kristen pertama kali itu Barnabas dan Paulus di Bukan. Antioquia. Betul, karena bawakan ayat ya, Bang. Abang bisa berkata, ya, Abang harus bisa membuktikan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersukacitalah ia menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik. Ya. Terus? Bentar. Penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa Tuhan kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, apakah di situ murid-murid itu disebut pertama kali Kristen? Apakah di situ disebut yang menyebut itu adalah Barnabas? Ada nggak? Bentar. Yang kalau nggak ada, Abang jangan ditambah-tambahin. Ini Alkitab. Ini ayat ini, Bang. Ya. Bang, Kisah 11 ayat. Ya. Bentar dulu. Dengar. Baca dulu Kisah 11 ayat 23 sampai 26. Jangan ditambah-tambahin dengan seenak udah. Baca dulu. Kalau Al-Qur'an Abang, Kisah 11 ayat 23 sampai 26. Al-Qur'an Abang, ya. Saya tambah-tambahin ayat Abang. Bentar dulu. Saya belum selesai, Bang. Saya belum selesai. Saya menghormati Abang ya. Saya belum selesai. Makasih Bang Henry, makasih penjaga, makasih semua teman-teman, makasih yang sudah tetap layar juga, makasih. Ayat di atas membuktikan bahwa yang menamakan agama itu Kristen bukan Yesus, tetapi Barnabas dan Paulus. Di mana di situ dikatakan Barnabas dan Paulus yang mengatakan? Makanya ini kan saya sudah ngomong di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, siapa yang ya, itu kan firman Tuhan yang mengatakan, bukan Paulus sama Barnabas. Itu kan firman Tuhan yang mengatakan di Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Ya makanya ini kan bawahnya tadi kan sudah saya baca. Ya udah, karena jelas Tuhan Yesuslah yang mendirikan Kristen, bro. Tuhan Yesuslah yang membangun Kristen. Bentar dulu, ayat di atas membuktikan bahwa yang menamakan agama itu Kristen bukan Yesus, tapi Barnabas dan Paulus. Aduh. Anda itu jangan sembarangan menafsirkan Alkitab orang lain. Kalau Al-Quran Anda saya tafsirkan dengan sembarangan, saya tambah-tambahin, bagaimana perasaan Anda?
Ayat 26 dengan jelas tidak tertulis Barnabas dengan Paulus. Kalau agamanya yang dibawanya dinamai Kristen. Iya, di situ Gitu loh, ayat 26 dengan jelas tidak tertulis sama Barnabas dengan Paulus. Iya. Baca 27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem. Kenapa Anda nggak sekalian? Apakah nabi itu yang menamai mereka Kristen? Ada nabi-nabi juga. Baca selanjutnya. Kenapa Anda selalu tertuju kepada Paulus? Ada apa sakit hati dengan Paulus? Ini kan begitu, Bang. Di mana di situ Paulus dan Barnabas yang bilang bahwa yang mengatakan pertama sekali itu adalah Kristen, tapi di sini adalah firman Tuhan bahwa murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi firman Tuhan Yesus yang mengatakan. Tuhan Yesus yang mengatakan Kristen. Iya, karena dia sendiri yang membangun Kristen, dialah yang mendirikan jemaatnya. Gimana coba? Ilah. Ya sudahlah, saya ganti dulu. Makasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat coklat yang cakep dan manis. Menurut saya jawaban dari Mihana yang dibantu oleh saudara Amin mengenai pertanyaan-pertanyaan ini adalah mereka menjawab apa yang bisa dijawab dan sebagian juga balik bertanya kepada saudara Coklat untuk mengkonfirmasi apa yang dinyatakan itu sudah benar dan ada dalilnya. Intinya kita melempar pertanyaan dan membantah sekalian memberikan pernyataan itu harus berdasar dan mempunyai bukti-bukti. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 16:18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kisah Para Rasul pukul 11:25 Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Kisah Para Rasul pukul 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.